Gue sekarang nih baru dikatakan ngekos sendirian gitu ya. Mhm. Sebelumnya gue sempet ngekos berdua dan bahkan sebelumnya lagi gue sempet tinggal di kantor bahkan. Berdua? Sama temen gue. Gue bahkan kalau sampoan tuh seminimal-minimalnya sehari sekali. Nggak sampoan pakai sabun, Bang. Pernah? Iya sih, bener sih. Gila, kita mati Pal kalau seandainya di momen kayak gitu dikasih sakit Bener sih. parah anjing. Bener sih, Iya. bener sih. Iyalah. Allah juga tahu kayaknya. Iya, friend. Kayak udah nggak usah. Udah, nggak udah. Meriang aja, bersin-bersin aja, udah pilek-pilek gitu. Ini kita setelah sekian lama ya, Iya. baru bisa comeback lagi nih. Setelah berapa purnama? Kayaknya Asik. hampir 60 Anjing, 60 kayaknya udah lebih banget tuh dari Kelamaan. berapa tahun tuh? kelamaan ya. Ih, kelamaan deh, kelamaan. Kayaknya udah sekian bulan lah setelah Bewok cabut. Pokoknya. Nah, Kacau. kayaknya kita cocoknya tuh nge-timingnya tuh dari Bewok pergi. Dari Bewok pergi, benar. After Setahun ya? departing of Bewok, ADB. Dia pergi terhitung udah setahun kan? Dia ya udah setahun, mau hampir lah. Kita sekarang bulan segini. Agustus ya? Agustus nggak sih? September. September ya? Bewok tuh pergi tuh. Hmm. Gila Wok, gila. Ya dia udah ngekos lagi, udah back to family dia kan ya. Balik sama keluarga kumpul. Sekarang gue nih masih ngekos nih. Nggak apa-apa deh. Ini kan lu pada tinggal di rumah anjing. Nggak apa-apa deh, it's okay Gue deh. tiap balik pasti sendokir. Iya deh, ya maaf. Sendokir. Habis tawa-tawa terus balik kayak Sunyi ya. mm, Lu gimana sih? Lu gimana? buka pintu, assalamualaikum gitu kan, terus udah nyetekin lampu sendiri, terus kayak Diam, duduk Iya. gitu. anjing. Tapi gue ngerasain deh. Iya. Gue pernah ngekos juga. Oh iya. Gue ngekos tuh kan gue merantau ya. Gue kuliah di Malang. Terus gue nyoba ngekos kan. Itu tuh bener-bener gue di Malang tuh sendirian. Gue nggak punya keluarga sama sekali. Oke. Gue nggak ada kenalan sama sekali. Terus habis itu gue diantar sama nyokap, sama bokap. Bokap tuh nyusul, gue sama nyokap. Maksudnya mereka nganter dari Jakarta nih? Iya, naik kereta. Soalnya ya, nyokap tuh kan mikirin banget ya. Iya. Maksudnya ini gue pertama kali merantau, terus dia mikir, antar kamu ribet beresin barang di sono. Padahal sama aja kan, tinggal keluarin baju. Anterin lah sampai ke kosan. Itu berapa hari ya? Mobilan berarti ya dari sini? Enggak, kereta. Oh, capek gimana cuy. bawa barangnya, Cok? Nah, itu padahal kan gue cuma bawa koper. Tapi Masa memang bawa kopernya baju 2. Saking banyaknya baju yang disiapin gitu loh. Karena kan Iya. gue mikirnya kalau ngekos di sono tuh ada baju kuliah sama baju buat di luar kuliah gitu kan. Ya entah buat lu tidur atau apa kayak gitu ya. Iya kan, gue juga kan ikut kepanitiaan, pasti masa iya pakai baju kuliah doang kan. Repot tuh, panas tuh ya. Bener. Aktivitas tuh banyak pasti ya. Nah, itu Ampui, eskul-eskulan apaan lah gitu kan. Ya. akhirnya bawa 2 koper, ya udahlah. Naik kereta. Pas nyampe di kosan tuh, gue alhamdulillah dapet kosan yang kamar mandi dalam. Oh, itu dilema anak kos banget tuh Pak, emang. Tapi kamar kosan gue bekas kamar pasutri, friend. Oh, ini kosan lu dapatnya bebas berarti? Enggak, jadi tuh gimana konsepnya? Dia tuh rumah, dia tetap rumah. Oh, satu rumah banyak kamar? Banyak kamar. Tapi kok pasutri tinggal? Nah, maksudnya, sorry, bukan pasutri boleh tinggal di situ, cuman agak jarang ada konsep rumah. Iya kan? Nah, soalnya tuh yang gue dengar cerita dari bapaknya ini, dia itu tinggal di situ dari bujang. Berapa tahun ya? 5 tahunan. Iya. 5 tahunan, terus selama rentang 5 tahun itu dia sempat nikah dan tinggal di situ. Sampai anak pertamanya lahir baru dia pindah. Oh, I see. Mungkin itu case-nya kebetulan. Nah, dikasih izin mungkin karena apapun lah ya, kedekatan atau apa kayak gitu. Nah, dapat kasur yang gede, friend. Dapat queen size double kasur gue. Lapang tuh. Lapang, ya kan? Makin sepi gue pasti tinggalin. Iya sih. Apa? Kalau lagunya Hindia tuh kan yang kasur gede tapi bangun sendiri. Damn, friend. Gue cuma bisa buat rame, tau gak gimana? Ini bantal tetap 2 nih. Satu buat gue tidur, yang satunya gue taruh samping gue. Terus ada guling gue kan. Ya udah, gue dirapetin tuh.
ke pojok ke tembok. Oh, paham. Biar nggak sepi-sepi banget kan. Paham. Terus gitulah 2 hari lah nyokap kan. Bokap nyusul di hari malamnya. Malam hari pertama. Mereka tuh tadinya ninggalin gue buat jalan-jalan ke Surabaya. Terus ya udahlah gue biarin lah. Pas mereka pergi tuh, duduk gue di kamar. Sunyi banget anjing. Sunyi. Berarti ini kali pertamanya lu ngekos ya? Gue kali pertamanya ngekos tinggal sendiri dan merantau. Tahun berapa tuh? 10 tahun lalu, 2016. Oh persis berarti baru lu lulus SMA langsung pindah gitu ya? Iya. Gue kuliah tuh langsung tuh. Udah, gue ngerasain tuh. Nah masalahnya Malang itu dia cukup unik untuk cuacanya. Gue tuh waktu itu di bulan Agustus lah ya. Dia di Malang itu pertengahan tahun kan harusnya itu kan kemarau ya. Dia malah cukup dingin. Sana cuaca. Justru. Bukannya Malang tuh panas biasanya? Enggak, Bren. Makanya lucu tuh gue juga kadang. Nah, kedapetannya itu adalah bulan-bulan mau masuk musim hujan. Makin tuh. Udah hujan sendirian. Ngekos ya kan. Kagak ada makanan tuh. Itu gue ngerasain tuh anjay. Waktu itu apa ya? Lu pernah gak sih ngerasain kayak lu pas di kosan, lu saking bingungnya mau makan apa karena lu nggak bisa, pertama mungkin gas buat masak nggak ada, duitnya habis. Oh tapi maksudnya di sana memang ada pantry gitu ya? Enggak lah. Jadi kalau harusnya rumah ada dong. Mesti ke dapur dalam rumah. Iya, maksudnya ada dapur berarti kan? Ada dapur, cuman karena gue waktu itu masih baru pertama kali ya, gue nganggapnya tuh gue masih di rumah orang gitu, bukan kosan. Iya kan? Dan itu tuh gimana lucunya ya? Ini kamar gue itu tuh beda posisinya sama kamar-kamar yang lain. Jadi ini sendiri, yang lain tuh di sebelah deret. Oh paham, lu agak terisolasi dikit gitu. Gue terisolasi. Terus kalau misalkan gue mau ke dapur tuh gue mesti ke belakang dulu tuh, ngelewatin deretan kamar itu, terus masuk ke pintu rumah lewat pintu rumah belakang. Sungkan gue. Paham. Unik. Tapi di sana maksudnya totally nyampur atau kebetulan memang yang ada di sana tuh anak-anak kampus juga gitu? Kayaknya tuh antara anak kampus dan kantor. Oh. Tapi kalau misalkan. Tapi cewek cowok atau cowok doang? Kayaknya cowok doang deh. Karena emang bapaknya tuh, bapak kosannya itu emang dia ngesettingannya buat laki-laki doang. Oh iya. Makanya yang Pak Sutri tadi kan dapatnya kamarnya yang depan tuh, ya kan. Nah itu. Nah, ini kocak juga karena dia tuh rumah di pinggir jalan. Parkiran rumahnya itu kan cukup luas. Itu parkirannya dipakai buat jual penyetan anjing. Oh jadi rame sama dagangan doang gitu ya? Jadi gue kalau misalkan malam pulang kosan, gue ngelewatin orang-orang makan penyet. Misi mbak, mas, gitu mereka lagi nyuap gitu ya kayak gitu. Ngeliatin gue. Terus ngeliat gue buka pintu kamar. Kan kelihatan kamar gue dalam ya, gitu loh kan. Make sense. Nah gitu anjing. Wah itu kocak sih. Jadi enak juga maksudnya untuk buka jendela ataupun buka pintu gitu ya. Iya. Tapi kontras sih Pak. Maksudnya mungkin untuk kita yang di Indonesia secara vibes-nya mungkin agak mirip-mirip lah di berbagai macam kosan. Kosan, gitu ya. Bener. Paling tentang beda kelasnya aja. Ada yang mungkin tinggal di rumah bagus. Ada yang di dalam gang kayak gitu kan. Ataupun ada yang kosan cozy kayak gitu kan ya. Nah ini kan, ini beda nih guys. Nah lu sempat ngekos di mana sih waktu itu anjing? Nih coba yang di ini nih kru nih yang di backstage. Biar layar. Siapa duluan nih? Siapa duluan nih? Kiki apa Johan dulu nih? Ini soalnya dua-duanya di luar negeri kan, kosnya beda vibes nih. Benar. Coba Ki, gue penasaran Ki. Gue ya. Di kosan gue tuh dulu gue ngekosnya di Australia. Iya. Kuliah waktu itu ya. Kuliah. Jadi waktu itu kuliah, kita ngekos di Australia di kota Melbourne. Jadi waktu pas pertama kali nyampe sana itu, gue bagusnya sih dapet bapak kosnya tuh orang Indo kan. Oh, ada ya? Kata orang Indo. Dan kebetulan deket kampus. Dia punya kosan? Punya kosan, Keren juga bisnis dia ya. Dia tuh ada 8 kamar kalau nggak salah. Gokil. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8 Yeah. 8 kamar. Iya. Dan karena dia deket kampus dan kebetulan sih kamarnya tuh nggak begitu besar banget. Jadi dia berani jual waktu itu, dan ini harga paling murah ya. $600, Pak. Berapa? Saat itu berapa? 10.000 masih 10.000. 10.000 juta. Juta. Terus Ya tapi setara keuangannya. Cuman maksudnya itu yang gue bilang kontras tadi, karena itu pun kalau mau di-comparing ke kosan gue, itu bayar kosan gue setahun anjing. Bener. Jujur Enggak, lu emang kosan lu unik deh, sumpah. Langka pak. Gila, dia tuh kalau misalkan kita lihat ya sebagai orang awam, kita ke kosannya itu udah kayak bukan, kan dia tinggal Depok nih, lu Depok kosan lu kan. Itu nggak kayak di Depok, friend. Beda. Itu semua di kosannya tuh kayak di puncak gitu loh, villa, terus ada bukitnya, rumahnya ada kamar yang di atas. Nggak dempet gitu. Enggak. Pada gimana ngeliatnya? Masih nggak? Kalau di tempat gue tadi ya, karena sebenarnya jatuhnya tuh kayak rumah kontrakan gitu sih, tapi dijual per kamar. Ya, gue bilang aja sih kosan tetep ya. Kitchen, dapur tuh sharing. Oh, sharing. Ada. Ada. Jadi ada dapur dikasih. Kamar mandi ada 3. Ya. Yang 2 itu toilet plus shower, yang 1 toilet doang. Keluar. Di luar. Sharing. Wih, Oke, bentar. mahal sih. Ukuran kamar berapa sih? Hah? Ukuran kamar berapa? Penasaran? Kurang tahu kalau kamar ya. 2x2 kayaknya. Buset, mahal sih, friend. itu buat kita boncos sih. Beda sih. 2x2 Pak. 2x2. Tapi AC. 3x2 sih, 3x2. AC. Nggak perlu. Oh, udah dingin. Oh, nggak ada berarti AC Ki? Oh, AC sebenarnya sentral. Tapi AC sentral itu dia di bawah. Sorry. Di atas. Nah, unik nih. Sorry. AC sentral di bawah itu per kamar atau satu doang? Per kamar. Enggak, jadi sentralnya tuh AC. Lu kalau misalkan pernah ke hotel, ke mall, kan ada suka tuh yang di lantai itu ada garis-garis. Paham ya. Nah, itu AC-nya kayak gitu. Jadi Dia semacam kayak irigasi tapi bukan gitu ya. Gitu kan maksudnya. Jadi dia bisa jadi maaf. bisa jadi heater juga soalnya. Katro anjing goblok. Bisa jadi apa? Bisa jadi heater. Jadi heater pemanas. Oh, itu bisa dirubah suhunya jadi pemanas. Iya. Enggak, beda. Kalau di Indonesia tuh emang kita tuh cuma pendingin doang. Kebutuhannya kan. Kalau iklim yang bersalju katanya emang gue baca-baca tuh mereka ada heaternya. Oh iya, pasti sih. Iya, jadi gitu. Jadi kita nggak di dalam, kamar mandinya nggak di dalam, kitchen juga sharing. Tapi itu emang standar kosan di sana? Enggak. Oh, kebetulan kosan itu aja yang kayak gitu. Enggak, karena kan pemiliknya orang Indo. Dia pengen setting. Lu kalau misalkan mandi ngantri enggak? Pagi iya. Kalau pagi. Iya. Karena penduduk kosan gue tuh rata-rata pekerja. Jadi dia yang cabut pagi, terus mungkin sorenya balik terus ke kampus. Oh, jamnya nggak ketemu lah gitu ya. Itu berarti kayak yang kayak dia balik lu udah tidur gitu kayak. Bangun-bangun dia udah nggak ada gitu. Seperti siapa? Aduh. Kan namik gue. Iya, oh gitu. Lu Jo. Lu gimana Jo? Ini di Prancis apa? Konsep? Di Paris nih. Wiwi? Iya. Berani spill ini ya. Gua ngekos di Perancis waktu itu. Di apartemen. Romantis banget ya ngekos di situ. Enggak, vibes romantis. Tapi maksudnya iya, kan bayangan orang kan Paris itu kan romantis gitu. Iya, kota romantis. Yeah, nah, lu yang tinggal di sana dan ngekos pula kuliah gimana, Jo? Maksudnya lu ngekos di mana saat itu dan gimana sih? Jadi pas gue di Paris tuh gue ngekos di Cergy namanya. Cergy itu bagian pinggiran dari Paris. Berapa jauh kalau dari ke kotanya gitu? Ke pusat. 40 menit lah ya. Jalan kaki? Naik kereta. Oh, naik kaki mah besok ya baru nyampe. Oh, oke. Berarti jauh tuh, cukup jauh ya. 40 menit naik kereta. Jauh. Lumayan jauh. Terus gue ngekos tuh di lingkupan residence apartemen. Apartemen gitulah. Tapi itu untuk khusus student. Waktu itu sih campur sama kayak Kiki ya. Jadi dia satu apartemen
berapa kali berapa gitu, gede, cuman 3 kamar. Oh. 3 kamar tuh dibagi, di sharing. Oh, Kamar mandi, oh. dapur, toilet tuh sharing. Itu dalam satu apartemen. Satu apartemen. Family room gitu-gitu ya berarti ya? Gitu nggak sih? Ya, Gitu ya? ada ruang tengah, ada ruang Iya, makan, Iya. Terus kamar Jadi 3. Kamar. kamar. Jadi tapi kita bayar tuh per kamar. Iya. Kamar yang kita sewa gitu. Karena pasti bentuk dan ukurannya beda-beda tuh ya. Betul, beda-beda ukurannya. Gitu. Nah, kebetulan kemarin gue dapetnya tuh yang sisaan, paling gede. Justru sisa. Karena karena mahal. lumayan mahal. Oh iya. Berapa Jo? Saya itu, Itu gue dari tahun 2022 ya, sekitar 550 euro. mahal. Tahun itu masih 17.000, sekarang udah nggak tahu. 5, 6, 7. Tujuan. 7 ke 8. Mirip. Tapi itu lumayan relatif paling murah kan? Maksudnya dibanding Hitungannya untuk rumah masih dalam lingkaran Paris itu murah. Nah, Iya. Itu pun lu udah terhitung di pinggir juga Itu di gitu pinggir, kan. gua. Iya. Lu makin ke kota lagi makin jauh lagi harganya. Makin dekat Paris makin mahal. Makin mahal. Lalu sorry, itu berapa orang satu apartemen? 3 Apartemen 3 orang. 3 kamar. Gedung lama. Gedungnya lumayan lama. Oh, gila mahal ya berarti. Itu menurut gua hitungannya Makin paling masuk di kantong. dibandingkan yang lain lebih murah. Iya. Perbandingannya ya Iya, sama situ sekitarnya gitu ya. sih benar-benar. Iya. Itu. Damn. Bedanya Anjing. di Paris sih mungkin karena itu apartemen tua jadi nggak ada AC sentral ya. Iya. Tapi ada. Nggak ada. Heater ajanya kan? Heaternya kan? Heaternya ada tapi di kamar. Kamar kan? Sorry, heaternya tuh kayak Yang besi kayak itu kan? kulkas kecil gimana sih ditempel di tembok Iya. tapi Iya, dimasak iya. sendiri gitu. Paham. Kalau nonton Habibie Ainun yang si Habibie baru nyampe rumah asuhnya itu yang pertama kali dia benerin heaternya itu kayak gitu. Iya, paham. Ya kayak di Mr. Bean. Iya. Eropa kayak gitu semua ya? Kayak gitu. Banyak kan kayak gitu. Maksudnya berarti kalian nggak pernah ngalamin yang ada cerobong gitu tuh ya? Iya, cerobong ada nggak? Cerobong. Ada nggak sih? Masih ada sih? Cerobong tuh kayaknya lebih ke rumah ya. Rumah ya? Rumah. Oh, apartemen nggak ada. Apartemen nggak? Itu pun juga kayaknya nggak boleh sembarangan juga nggak sih? Ada gitu-gituan tuh. Ada jaraknya sih kayak antar rumah. Iya kan? Oh. Jadi biar nggak ganggu sebelah gitu. Asap ya? Shit. Pecah. Berapa gede, Jo, kamar lu waktu itu? Segini? Serius? Segini. Anjing! Jujur nggak tuh. Itu baru worth it harganya tuh. Benar. Itu worth it harganya tuh. Tapi di kalau misalkan kita balikan lagi ke harganya, segede ini segitu Masuk akal, Oh, Jo. masuk akal. Enggak, maksudnya itu pun dibandingin sama Jakarta masih make sense. masih masuk akal. Masih segitu. masuk akal. Enggak, berarti apartemennya gede banget dong. Apartemen tuh 90 meter persegi. udah gitu bagi 3. Bagi 3. Bagi 3. Tapi ini kamar dia doang nih. Kamar gua tuh Gede banget berarti ya? kamar gua tuh Apartemennya? 15 persegi, meter persegi. 15. 3 kali 5. 3 kali 5. Enggak segini, cuman Iya, cuman lebar segini. intinya 15 gede. Iya, 15 gede. Terakhir gue bisa nampung 10 orang di kamar gue. Iya. Iyalah. Kasur gue 3 tak ketaruh. Ya ini hampir sekelas sih, Pak, jatuhnya. Ini sini ruang kelas sistem ini. Iya, Iya. Benar. GO justru lu buka GO di sini. Iya. Kemarin pengen buka warnet. Nah, kan Iya. Untung gitu kan. dapat sini berapa nih? Dapat 6 ke sono. 6. Iya. 6 kali 4. Iya. 4. Banyak. Ini banyak anjing lu kompetisi. Goblok. Banyak, Pak. Ya anjing. Anjing gitu ya pren nih, beda ya. Iya. Nggak nyampe tuh. Oke, gitu. Gitu. ya. Cuman bisa beda banget ya sama Sama Kiki. iya, Ki. Beda. Ya, maksudnya- Relatif kalau di tempat gue itu sebenarnya paling gede itu berapa ya? 3 kali 5 juga sih yang paling gede ya. Kamar gue termasuk yang paling kecil, 600. Ada yang harga 700, harga 800 ada. Gitu. Karena di tempat-tempat lain itu tuh bisa sampai 1.500, Pak. Jauh banget, 2 kali lipat bisa apa ya?
yang 1.500. Ya harganya masih bisa 2 kali lipat gitu bedanya. Oh, iya benar. Itu tergantung ini nggak sih daerah juga? Tergantung daerah. Enggak, temen gua yang agak jauh dari kampus pun malah yang 1.500. Kayaknya Tapi tergantung fasilitas. orang sih, Jo. Fasilitas. Iya. Kayaknya kalau dibandingin yang lain, kayaknya gue lebih nggak worth it kamar gue kayaknya dah. Kenapa? Gue harganya, tau nggak yang kamar pertama gue? Kan gue kosan gue dua kali. Iya, kayaknya sekali pindah. Gue ada 2 kosan. Yang kosan pertama itu yang kasurnya gede, 1.200.000, friend. Listrik? Termasuk listrik, termasuk wifi, Kamar mandi dalam, tapi di modelan bak keramik, kamar mandi jadul, bukan. Tapi luar, dalam. Dalam. Gitu. Dapat lemari juga sendiri. Mungkin untuk hitungan di luar Jakarta itu terbilang agak mahal sih. Pun kalau nah di Malang itu lucunya, kalau misalkan untuk harga-harga kosan, itu tuh ada startnya tuh dari 600 ada. Itu yang 600 tuh yang benar-benar Kandang kambing. Terus sampai harga ke 2 juta juga ada. Malang. Kalau 2 juta tuh udah ada AC. Terus dia yang modelan modern banget ya. Nah, terus itu yang kamar pertama gue 1.200.000, gue paham lah karena bekas yang Pasutri lah dijualnya kan gitu, kasur gede. Nah, itu 1 semester doang gue di situ, pindah gue di semester 2 ke kamar yang tetap di kosan yang sama. Beda. Beda kosan. Ini kosannya sekarang yang bentuk gedung tinggi gitu. Ya kan? Nah, itu kebetulan harga tuh per bulan 900. Lebih murah. Lebih murah sedikit. Kamar tuh lebih kecil. Tapi gue lebih nyaman sama kamar kosan yang baru itu. Karena juga itu gedung baru dan gue asik tuh kamar mandi ada air panas. Ada water heater ya? Ada water heater. Kamar mandi yang pertama nggak ada bih. Di kosan bak doang ya? Bak cuy. Gue pakai ember aja. tapi lu asik. Lu relatif kalau misalkan di Jabodetabek tuh dingin daerah lu. Anjir. Itu worth it sih buat gue. Worth it lah gila. Comparing sama kosan manapun yang menurut gue ya. Dengan harga segitu, gue berani sih comparing dengan yang lebih oke. Iyalah. Karena worth it aja sih tempatnya gitu ya, luas dan lain-lain. Mall deket. Semua akses juga deket. Akses gitu deket, jalan tol deket. Iya. Dan bentuknya gue suka tuh karena homey dan nature gitu, Bal. Bener, open space-nya banyak. Gue kayak bangun tidur tuh kayak lagi muncak terus, friend. Gitu kayak anjing gitu, anjing. Ya itu, friend. Ih, goblok. Tapi gini. Kehidupan lu di kos gimana? Kalau kehidupan lu? Jujur kan maksudnya kita ngeliat cuma dari luar doang nih. Iya. Di sana tuh apa ya? Karena secara pekerjaan juga beda banget ya. Maksudnya gue tuh kan banyak nganggurnya. Kan lah. Gue sering di kos maksudnya. Project bukan nganggur kan lu project kan. Syuting. Cuma kan maksudnya kalau lagi nunggu project ataupun kelar project kan kayak ya udah stay aja di kosan gitu kan, lagi mager atau apapun gitu. Dan sementara semua orang tuh ya rutinitas biasa. Bangun pagi, ngantor ataupun kuliah gitu-gitu. Kayak tapi dikit juga sih yang kuliah di situ, banyak yang ngantor gitu kan. Jadi ya jarang ketemu. Gue tuh gue mungkin orangnya cukup pemalu, tapi gue berusaha untuk ramah kayak gitu loh. Jadi lu kalau lewat nyapa kalau kamar dibuka gitu. Si Bang gitu. Cuman baru mungkin agak cukup bisa ngobrol lah sama orang-orang sekitar tuh sekitar beberapa bulan lah kayak gitu. Selebihnya kayak ya udah sendiri-sendiri gitu. Iya. Nah, dan sebelum itu juga kan gue sekarang nih baru dikatakan ngekos sendirian gitu. Sebelumnya gue sempat ngekos berdua dan bahkan sebelumnya lagi gue sempat tinggal di kantor bahkan. Berdua Sama teman gue. Dia editor kantor waktu itu kan. Teman. Iya. Cowok. Karena case-nya juga waktu itu saat pertama kali gue kesini kan juga gue tinggal di kantor gitu ya. Dan semua karyawannya juga stay di kantor gitu. Jadi udah kita tinggal bareng di satu kamar yang cukup gede lah gitu. Terus kasur lantai digeleperin aja semuanya gitu kan. Ya udah susun aja saja situ kayak gitu. Iya, kayak ibaratnya lagi kumpul keluarga juga. Kayak panti sih. Kayak panti. Ngemper duduknya tuh ya. Ada duduk tuh. Ada yang tidur tuh nempel tembok gitu ya, pakai gordeng tuh. Bahkan sialnya kalau seandainya kita telat tidur nih ya, yang di mana semua orang udah tidur. Ya orang kan tidur macam-macam ya. Ada yang lasak. Lasak paham ya? Iya, Pak. Yang begajulan lah. Begajulan iya, yang enggak stay dan enggak rapih gitu loh.
ya udah, lu akan bingung untuk nyari posisi itu kayak karena semua udah keisi. Ya udah nyelip-nyelip lah jadinya kayak gitu. Atau nyari sofa. Apalagi lampu udah dimatiin. Lu kalau mau terus kedapetan tempat tidurnya ada yang kosong di tengah. Bener. Lu ngelangkah-ngelangkah tuh. Bener. Belum lagi ada kejadian yang mungkin lu sulit tidur kalau nggak hening. Nah, mohon maaf nih. Maksudnya teman-teman kan mungkin ada yang ngorok, entah kecapean atau apa kayak gitu kan, ada yang ngorok ya kayak ya udah. Ya mau gimana? Mau gimana kayak gitu. Iya. Nah, udah setelah itu kantor pindah, gue baru semuanya diminta untuk ngekos sendiri gitu. Ya udah. Oh, karena nggak nyediain lagi. Jadi beberapa temen janjian lah kayak kita nyari apa yuk, ada yang nyari kontrakan bareng-bareng. Nah, gue sama chief editornya tuh, ya udah deh, gue dapet nih kosan mau nggak lu kata gitu kan. Oh ya udah deh gitu. Oh, dapatlah kosan yang sekarang. Sebelumnya Pak. Oh beda lagi. Sebelumnya, nah sebelumnya itu maksudnya secara fasilitas oke. Yang ada water heater, AC dan yang lain gitu kan. Cuman kan habis itu dicabut anjing. Makin mahal. Maksudnya dengan harga 2 juta gue bayar sendiri saat itu tuh kayak mampus tuh. Ngapain? Dimana gue juga sering keluar. Yang kayak sayang banget nih gue bayar 2 juta. Maksudnya nggak tahu ya. Gue punya perhitungan sendiri yang menurut gue di angka 2 juta ke atas itu menurut gue gak worth it. Karena better gue nyicil rumah. Buat gue ya. Buat gue ya buat gue gitu. Maksudnya terserah di mana deh. Maksudnya itu perbandingannya tuh bisa gitu. Gitu. Makanya kita sempat setahun lah di situ bareng. Habis itu dia cabut balik ke rumahnya dia gitu kan ya. Nggak ngekos lagi. Ya udah. Gue akhirnya mutusin buat pindah dan dapet lah kosan yang sekarang. Kayak gitu, friend. Lu selama ngekos pernah sakit nggak? Sakit? Terus wah pernah, friend. Lu gini, lu pernah nggak sakit yang dimana lu tuh nggak bisa gerak? Gue bahkan pernah kecelakaan anjing. Maksudnya ya lu bukan lumrah juga sih. Maksudnya pasti ada lah ya kemungkinan. Tapi ya kita kecelakaan, sakit dan lain-lain gitu, accident lah gitu. Ya udah, nah ini menurut gue terbilang hoki, Cok. Terbilang hoki. Gimana di mana ketika gue kecelakaan ataupun saat gue sakit itu pasti lagi ada orang. Satu pas gue kecelakaan tuh terakhirnya banget tuh itu bareng masih sama teman gue, masih sama si Zidan kan. Jadi udah dia bantuin gitu buat beliin apa gitu kan, makanan atau apapun gitu kalau gue nggak bisa cabut gitu ya. Nah kalaupun gue lagi sakit nih, nggak tahu kenapa gue tuh pasti lagi di rumah teman gue. Makanya bisa diurusin. Jadinya satu gue nggak enak jadi ngerepotin, cuman nggak tahu kenapa keadaan itu tuh dibikin kayak gitu loh. Gue lagi di tempat orang gitu. Nggak tahu gue kenapa. Apakah ya mungkin Tuhan ngasih kemudahan gitu buat ada yang ngurusin kayak gitu kayak. Jadi hoki aja sih saat itu gue kepikiran terus saat itu kok bisa timingnya sehoki ini gitu. Sehoki ini. Kalau gue tuh kedapetan kayak kalau lagi sakit ya. Itu pas di kosan yang kedua itu. Gue tuh cukup klop lah sama penjaga kosnya. Namanya Mas Fai. Dia tuh jadi gini. Ini gue sakit tuh nggak parah-parah banget. Jadi gue pernah di mana gue sakit tuh sakit perut yang gue nggak ngerti tuh kayaknya gue mencret lah gitu kan. Nggak jelas juga soalnya nggak bisa juga buang air. Sembelit atau apa nggak jelas tuh. Nah itu pagi-pagi kan. Udah gitu di Malang tuh dingin. Makin dong nggak bisa gerak tuh. Meringkuk gue tuh. Terus habis itu karena gue nyimpen nomornya Mas Fai, jadi gue mesen GoFood lah kan. Mas Fai, boleh nggak ya nanti tolong anterin buburnya ke atas. Gue di lantai 3. PR batu. Ya kan? Iya mas, aman mas. Nanti tak anterin. Gitu. Dianterin tuh sama dia. Mas, ini mas. Terus dia ngasih ini mas ada teh hangat mas. Gitu. Cukup asik tuh dia tuh. Ya itu kan maksudnya lu mungkin nggak dapetin kayak gue tapi di lingkungan lu support. Di lingkungannya gitu. Alhamdulillah tuh support banget. Nah terus gue tuh kan di kosan itu sama teman kampus ya. Ada yang sebelah kamar, satu lagi tuh ada yang di ujung. Itu selang 2 kamar lah. Gue walaupun sama teman sama teman kampus gue juga, gue tuh cukup jarang interaksi kalau di kosan. Jadi kalau interaksi tuh gue di luar kosan. Gue ngerasa kalau di kosan tuh pengen sendiri aja. Oh paham, karena lu udah capek di luar gitu ya? Gue mikirnya gitu kan. Terus, nah
Ada satu momen gue habis jatuh naik motor. Dak, itu nggak parah-parah banget. Iya. Tapi jalan tuh cukup pincang. Iya. Di kaki sini kanan tuh di perban dikit lah. Terus ada luka dan kesleo lah gitu ya. Luka tuh, terus sama di sebelah kiri ini. Nah habis itu temen gue nggak ada yang tahu. Dan emang lu nggak ngasih tahu? Gue tuh pulang habis jatuh, Iya. gue naik ke kamar, duduk. Teman-teman kosan maksudnya? Iya, gue duduk di kasur ya kan. Terus teman kosan gue ngetok, tok. Nis, ngumpul nggak? Nongkrong kuy di sini di Pujas. Ayo, tapi bentar ya. Gue ngerapihin perban dulu. Hah? Perban? Kenapa ya? Kenapa lu? Iya, gue habis jatuh. Terus mereka langsung, anjing kok lu nggak ngomong? Terus gue bilang, iya nggak apa-apa. Gue juga baru jatuh, gue baru nyampe juga. Jadi ya udah nggak masalah. Anjir seriusan nggak apa-apa. Aman. Gue paling ini doang kok. Gue bersihin dikit, perban ulang, terus kita caps. Dari situ mereka baru tuh anjing kalau gitu nggak usah. Maksudnya ya udah stay aja. Gitu, kalau nggak nongkrongnya di kamar gitu. Iya, biar lu nggak repot jadi gitu. Tapi emang itu emang ada beberapa kali kayak jadi gue ada dua tuh, ada JB sama Dipa. Kalau Dipa tuh dia kan anak gitaran banget ya. Jadi kadang dia ke kamar gue. Suka singelong gitu berarti main gitar ya kan. Kalau JB tuh yang bener-bener sebelah gue. Kita tuh sama-sama introvert. Bedanya kalau JB bisa diem-dieman dong kalau berdua doang tuh. Enggak diem-dieman, ngobrol tetap ngobrol. Cuman kalau misalkan udah di kamar masing-masing, dua patah kata doang gitu kayak. Enggak. Kalau JB tuh asik deh kalau ngobrol tuh. Dia panjang dia. Cuman kalau misalkan pas di kamar masing-masing, udah. Lu kalau mau ngomong aja, Nis. Ngechat di line. Nggak nyamperin ya? Nggak nyamperin. Nis, lu ada ini. Nah, itu lebih ke mager aja. Emang, aduh, ini padahal tugas ya, tugas kampus gitu. Lu ngerjain ini udah belum? Udah nih, Nis. Orang kan ini kita laporan catat ya? Iya. Maksudnya, gue mau lihat dong, ya kan? Fotoin. Goblok. Fotoin. Gue gak mau ke kamar gue. Goblok, iya. Terus samperin kayak lu tutup laptop gitu kan. Ini enggak fotoin tolong. Iya. Dah deh. Enggak dah, udah gue mager, gue taruh aja depan kosan lu ya, di depan kamar. Taruh depan kamar, gue ambil. Dia masuk lagi ke kamar. Cuman apa ya? Kita termasuk mungkin cukup enak lah ya. Walaupun maksudnya gini, secara culture dan lain-lain tuh walaupun kita juga mungkin di kota yang berbeda, tapi seenggaknya masih Indonesia gitu ya. Yang secara nggak langsung juga mungkin sedikit banyaknya masih banyak culture yang sama. Saling membantu, secara bahasa kita nggak kesulitan. Nggak kesulitan. Ada bahasa Indonesia soalnya. Gitu. Yes. Dan budaya, makanan, apapun gitu. Benar, itu masih bisa dikondisikan lah gitu ya. Nah, untuk lu pada nih, ini kan maksudnya jauh ya? Jo gitu. Tuh nggak apa-apa ya. Gimana sih? Karena apa ya, kita yang sesama Indonesia aja ketika kita pindah kota gitu ya, kita butuh waktu dulu untuk adaptasi gitu. Lu pada gimana, Cok? Maksudnya apakah lu secara lifestyle ya, kehidupan di situ, bukan lifestyle, kehidupan di situ, sosialnya gimana? Di keadaan kosan apa, Kang? Kalian tuh kayak kosan atau kosan deh? Iya, kosan sih. Adaptasinya gimana? Kalau ngomong travel panjangan ya. Cuman kalau misalkan udah selama 6 tahun gue di sono, ini kita kalau di kosan sih bener-bener masing-masing ya. Jadi nggak kalau Indo kan sapa menyapa gitu ya. Iya. Kalau di sono sih sebatas senyum aja udah gitu. Senyum aja. Jadi kalau misalkan ada keributan gitu, kayaknya dia nggak kepo gitu. Anjir, gitu. Paling cuma ngeliat doang habis itu masuk lagi gitu ya. Mendengar aja. Udah gitu. Ngeliat aja enggak. Fuck. Nengok aja enggak. Untuk ini case-nya di tempat gua. Oh, berarti maksudnya individualis banget. Individualismenya lumayan tinggi. Tapi lu tinggal maksudnya di sana tuh apalagi yang khususnya di apart lu gitu ya. Itu bareng orang Indo juga atau campur? Oh, enggak. Gua nyampur. Oh, dia mah lintas negara, Pren. Iya, tapi maksudnya kayak itu kan satu ruangan gitu kan, Pak, beda kamar doang gitu ya. Kayak enggak ngobrol juga nongkrong. Paling tuh mabok. Ketemu paling sering ketemu tuh paling ini ya di dapur. Oh iya. Nah kan gue lagi masak Indomie gitu ya, lagi lapar makan gitu.
datang lihat-lihatan, udah gitu. Udah dia ngambil makanan di kulkas cabut. Cuman terkadang karena masih Indo gua tuh ada gitu kan ya. Gue nyapa gitu kan. Kalau gantian nih dia lagi masak, gue datang ke dapur. Woi cuy, apa kabar lo gitu? Oh baik. Nah, gitu. Pakai Prancis please. Coba. Dikit aja. Nah gini, gue nanya, ini gue Indo dulu aja ya. Woi cuy, apa kabar lo? Lagi masak apa nih gitu ya. Terus gue nanya kalau Perancis itu, woi, ça va gitu. Terus dia jawab, oui, ça va. Gitu. Artinya, iya, woi baik gue gitu. Terus itu gue nanya lagi, qu'est-ce que tu manges gitu. Artinya apa? Lu makan apa gitu. Gue lagi masak apa sih meatballs tuh? Bakso ya? Bakso. Iya. Udah, itu doang. Setelah itu udah, itu kayak conversation apa sih sebenarnya sepihak doang udah gitu. Lu bener sepatah dua kata doang tuh ya? Iya. Selama 6 tahun. Enggak 6 tahun sih, di apartemen itu gue nggak 6 tahun gitu. Iya, tapi maksudnya selama di sana akhir kayak gitu. Iya. Nah, terus sisanya paling gue sempet tinggal sendiri. Sempat ada apartemen sendiri gue pernah. Iya. Sampai akhirnya menurut gue itu terlalu boncos, gue pindah cari yang bareng gitu. Enggak, emang ini deh, apa karena lintas negara? Iya. Gue nggak tahu ya, maksudnya emang Eropa tuh segitunya ya, maksudnya se nggak peduli itu ya. Iya. Maksudnya bukan nggak peduli ya, maksudnya seindividual itu ya. Iya. Benar, mungkin bukan dibilang nggak peduli ya. Iya. Kalau untuk kegiatan seperti itu lebih baik udah masing-masing aja. Iya, nggak mau ikut campur banget. Iya. Kecuali kalau lagi berseteru gitu kan. Woi kemarin gue beli gunting nih, gunting gue mana gitu. Terus gue nggak tahu gitu. Kaget. Loh, gue bisa naruh di sini kok gitu. Iya. Terus tiba-tiba besoknya ada lagi, ada di situ guntingnya. Ternyata dibuka kamar dia. Itu paling yang bikin bete gitu doang. Oh tapi dia bilang nggak tahu. Awalnya nggak, bilang dulu nggak tahu. Terus besoknya ada lagi gitu. Lebih ngeselin sih emang. Paling apa ya? Jelek Kalau dong. tinggal bareng. Lu nggak asik terus gitu lagi gitu. Kalau tinggal bareng, paling problem tuh menurut gua bagian kamar mandi. Kamar mandi kebersihan ya. Paham. Kamar mandi Berantakan kebersihan. ya. Iya. Apalagi kalau misalkan kita beli sampo. Iya. Ini buat sebulan nih Dipakai. Tiba-tiba lo kok tinggal setengah. Iya. Itu tuh. Dan nggak ada izin Nggak ada gitu ya. izinnya, gitu. Masalahnya yang make tuh lebay gitu loh. Paham. Ya kan emang tuh berasa tuh. Kalau bagi-bagi. Kalau berasa nggak punya tuh emang gitu tuh, Bal. Iya. Mungkin pernah aku juga ya, kos di Indo mungkin lu ada. sampo saset lah gitu ya. Iya, Lu beli serenceng. Iya. Tiba-tiba kok tinggal tiga doang nih. Iya, benar. Gue yang paling males tuh kalau alat makan. Alat makan. Gue tuh selama ngekos ya, gue tuh alat pernah makan. nyuci ya. Iya. Si anjing Alat makan ya. itu, gue tuh selalu nyediain sendiri gue, dan itu gue naruh di kamar. Iya. Supaya apa? Supaya nggak kepake sama orang lain. Benar. Masalahnya kalau gue nyuci itu di tempat cuci piring itu kan di luar kamar. Keringin dulu dong. Iya. Langsung dipakai sama orang. Dan nggak dicuci lagi. Kagak dicuci. Makannya tuh makan yang berkuah terus sampai mengering. Kan bete. Iya. Pas dicuci, dia cucinya nggak bersih gitu loh. Yang masih ada keraknya. Aduh, wah males banget gue tuh. Iya. Berarti masalah semua orang sama berarti ya. Iya, itu mendunia itu iya. masalah itu tuh. Gila. Karena spesifik sih untuk soal apa ya, kebersihan dan kerapihan kayak gitu. Iya. Masalahnya kan kalau misalkan kalau alat mandi oke lah. Habis pakai nggak berasa di kita kan. Paling berasanya karena udah berkurang. Iya. Alat makan masuk ke mulut kita. Iya, Bran. Benar. Lu kalau di Aussie gimana? Apa sih? Jadi ada aja deh satu nih orang nih. Kulpritnya nih 1-2 kali oke deh gitu kan. 3 kali laporan dong ke Pak Kos, Bapak Kos. Oh, lu males ya untuk ngomong iya, maksudnya. males kan. Karena ini juga nggak tahu nih orangnya siapa nih. Iya. Kadang-kadang pun juga ketahuan sama Bapak Kos lagi datang nih. Oh, dia lagi ini. Iya, lagi datang nih. Terus kok kata nah, gitu. Kebetulan ada gue di situ. Lu kena langsung takutnya kan Iya, ya. nanya. Iya. Bukan minyak gua, bilang gitu. Iya, disclaimer langsung deh. Langsung disclaimer. Not me. Iya. Bukan saya. Izin. Kayaknya yang kemarin ditegur deh. Iya. Benar sekalian. Yang kemarin ditegor. Benar. Sebenarnya ada grup. Kita punya grup satu kosan gitu. Ada WA. Di WA. Jadi kayak itu tolong dong. Biasanya di foto tuh kalau dia lagi datang nih, terus dia nge-gap, ada aja yang kotor gitu. Itu di foto.
Yang paling sering itu adalah kulkas, manajemen kulkas. Oh. Iya, jadi buat berlapan ini kita kulkas itu cuma ada 2. Kulkas ada 2, ada freezer juga kan, kulkas ada freezer ya. Itu tuh udah dikotak-kotakin. Tapi maksudnya bukan diboxin ya. Jadi udah dikasih label, sebelah sini tuh buat ruangan ini, rak ini buat ruangan ini buat apa. Intinya kalau misalnya punya gue nih, terus gue ini punya siapa nih, gue nggak recognize nih punya orang. Biasanya gue laporan juga ke punya siapa nih gitu ya. Punya siapa nih, kalau nggak besok gue buang. Iya, biasanya langsung diambil. Repot ya berarti ya, kan karena itu udah di label ya. Maksudnya ibaratnya udah ada garisnya gitu. Itu goblok sih. Enggak, maksudnya kalau salah naruh dikit kayak nyentuh dikit tuh, ntar ada yang lapor, Pak ini tolong ini punya siapa nih? Enggak selalu itu ya? Enggak selalu, tapi maksudnya kalau udah risih nih, maksudnya kalau misalnya emang kita lagi nggak belanja banyak kan, ya udahlah gitu, mungkin dia ini lagi banyak. Tapi ini kita kalau lagi bawa belanjaan kan? Iya. Maksudnya lu lagi butuh space itu gitu kan? Iya. Daging siapa ya? Iya kan? Tapi kalau kecolongan gitu Ki, pernah nggak? Selama ini sih gue enggak. Maksudnya barangnya diambil barang di kulkas lu gitu? Iya, enggak. Karena mungkin preferensi makanan gitu sih. Maksudnya biasa kan air es kan suka dibetak tuh, Pak. Iya sih, minuman air es batu tuh kan kita yang mungkin nge-refillin terus gitu kan, tapi orang yang make gitu kan. Enggak ya. Gue enggak sih. Tapi ada kalau gue telur. Bete tuh. Makanya tuh kadang telur tuh apa ya? Katanya kalau sana lebih ramah di kulkas ya. Dan gue tuh keluarin dari boxnya. Taruh yang di tempat telurnya tuh kan ada kan. Gue beli 1 kotak kan isinya 12. Gue makan lah beberapa. Ini gue hitungin nih. Kok tiba-tiba berkurang telur gue. Oke deh, mungkin gue pernah makan. Lu lupa. Karena gue gak makan lagi nih. Kok kurang lagi nih telur gue. Nah itu tuh jadi mau lapor ke kosan juga bingung. Karena ini bukan salah dia gitu kan. Tapi gue juga malas negurnya. Karena ada rasa gak enak gitu. Iya. Bete tapi. Bete. Iya. Gitu. Paling gitu doang sih. Iya, tapi emang better tuh kalau soal kepemilikan itu naruhnya di kamar masing-masing sih. Cuma susah juga sih kalau untuk barang-barang kayak gitu kan. Tapi emang bete-nya itu karena ngebuat kamar jadi lebih kotor. Itu sama juga kan, maksudnya kalau ada kebutuhan yang harus taruh di kulkas, nggak mungkin lo bela-bela beli kulkas sendiri juga gitu kan ya. Iya sih, kalian tapi enak sih dapat kulkas ya, gue kagak aja. Iya, gue. Iya sih. Iya, tapi kan maksudnya kita sama nih deh. Maksudnya gimana ya? Gue tuh kalau misalkan membeli sesuatu, apalagi kalau yang minuman dingin, itu nggak bakal bisa untuk simpen lama. Benar. Otomatis harus habis. Benar. Gitu loh. Gue pernah ya dibeliin sama kakak gue. Dia tuh habis dari mana gitu ya, beli minumannya ini tuh nggak ada di tempat tertentu doang. Terpaksa lah gue nitip ke kosan sebelah. Kebetulan yang jaga Mas Fai juga. Itu nitip naruh doang nih? Nitip naruh doang. Nah itu gue taruhnya masih dalam kotak ini, kotak paket. Iya. Jadi orang juga nggak tahu isinya apaan. Benar. Terus udah nama gue gitu. Jadi, nah ribetnya ketika gue mau minum, Mas Fai, tolong dong Mas, ambilin. Agak repot ya jadinya. Agak repot. Sebenarnya Mas Fai-nya juga, Mas gak apa-apa masuk aja Mas. Iya. Ke dalam gak masalah. Iya. Cuma guenya gak enak gue. Gue males bertegur sapa dengan orang-orang kosan dalam situ. Gitu. Cuma kalau lu pada lagi sakit gitu, Frank, susah gak sih? Maksudnya kita kan kalau di sini kan cukup gampang ya. Seribet-ribet juga kita tinggal nyari klinik apotek, atau minta tolong tetangga. Nah dengan case lu kayak gitu kan ribet. Gimana ya? Pertama gue gak ngerti nyari klinik atau apapun gimana, apotek. Terus juga minta bantuan temen. Gimana kalau sana tetangga kalian aja kayak gitu tuh? Sakit ya? Gue sejauh ini kalau sakit sih kayaknya gue cuma COVID doang sih waktu itu. COVID. Ngerasain COVID. Yang sakit-sakit flu gitu, ya udahlah ya, beli Panadol juga ada di sana. Ada Panadol? Ada ya. Ada ya. Merek Panadol. Cuma nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah sakit parah gitu kayak. Nah, kecuali COVID itu. COVID. Tapi itu pun juga physical distancing ribet juga ya. Iya, pas di sana. Physical distancing waktu itu di sana tuh nggak boleh keluar rumah lebih dari 20 kilo. Ada jaraknya gitu. Masalahnya, polisi itu lalu lalang. Jadi kalau kalian ketahuan nih, misalnya lagi belanja nih,
tahuan sama polisi gitu sini lu gitu. Tanyain tinggal di mana gitu. Rumahnya di mana ya? Dicek di Google, lebih dari 20. Kena lah. Tangkap. Bukan, denda di tempat. Repot nih. Kalau misalkan ke tempat belanjanya tuh yang lu ini anjing perbatasan antara 19,8 ke 20,1. Kan lu nggak bisa aspek itu ada. Lu selangkah dikit, udah lebih, nggak boleh kena. Iya. Lu ajak aja ke situ, kita cari ini kedai barang gitu. Tapi gimana masa kalau kayak gitu? Kalau ya mau nggak mau, polisinya situ ada 4 atau 5 orang. Tapi udah peraturan ribet juga ya, dengan orang lagi. Bisa berapa denda gitu? Wah, berapa kayak 800, 500 dolar. Iya. 500 Australian dollar lumayan gede, gede berapa juta kan? Sebulan kos. Buset. Per 200 ya, gue nggak tahu deh. Ya orang lagi miskin anjing kayak gitu, denda juga goblok. Lu kerja gimana juga lagi Covid. Bus, kalau ketahuan nggak bayar $200. Fuck. Mendingan bayar kan? Iya bayar lebih murah. Bayar lebih murah. Iya Bayar sana bukannya gratis. Pasport. Bayar ya? Bayar ya? Bayar ya? Berapa? $2 lah, $2-3. Jauh banget. $2 lah. Itu 100 kali lipat berarti ya? Pas satu. 100 kali lipat ya? 100. Iya. Oh gitu. Iya. Sama apa Nah, sih? lu kan pernah cerita tuh kan, Jo. Pas saat lu sakit kayak gitu kan ya. Itu tuh teman-teman lu gimana, Jo? Maksudnya di saat Covid ya. Saat Covid kan lu pernah cerita yang soal hacu itu kan ya. Nah, teman-teman lu gituin lu. Oh. Hacu. Oh, itu jahat sih. Itu jahat sih. Itu momen kocak sebenarnya itu. Iya. Oke, iya kan gua Cino lah ya, Cino nih. Iya. Jadi orang mikirnya ya gue dari Cina gitu. Iya. Oh, lu yang bawa nih. Padahal kan dia nggak tahu gitu. Iya. Ada Cino gitu ya. Ini pengalaman gue. Ya orang sana taunya cuma Cina, Asia tuh. Nggak tahu dia tuh ini orang Indo, Filipina, mana gitu ya. Orang Malaysia, orang mana tuh nggak tahu. Iya. Cina udah gitu. Jadi kenal lah gue. Pas makan aja muka gue Cina gitu. Iya. Oh, kena sih. Jom, maksudnya di momen lu lagi sakit kayak gitu. Itu momen gue sakit, gue ribet nggak lu? Bersyukur sih gue selama di sana gue nggak pernah sakit parah. Tapi kalau misalkan kayak meriang gitu, demam, itu pasti. Gue udah ada obatnya. Gue udah nyetok dari Indo, gue udah bawa Panadol gitu segala macam. Dan sendiri aja tuh lu, recovery-nya apapun gitu ya. Paling kalau misalkan lagi sakitnya pas hari kuliah gitu, ya udah gue absen. Iya. But kayaknya ini deh, maksudnya kalau misalkan gue ngeliat dari kita semua cerita ya, selama kita merantau tuh ya, yang namanya sakit parah tuh hilang gitu loh, nggak ada. Itu keberkahan Tuhan, friend. Kayaknya emang mahal, coba kalau lu udah kaya, insting untuk penyakit, insting survival gitu ya. Ada duit nih. Gitu kan. Kalau misalkan iya sih benar sih. Iyalah, kita mati pal kalau seandainya di momen kayak gitu dikasih sakit parah. Bener sih. Iyalah. Allah juga tahu kayaknya. Iya, friend. Kayak udah nggak usah. Udah. Meriang aja bersin aja udah pilek gitu. Nggak usah ngasih-ngasihan. Ya, nah, tapi momen sakit kayak gitu ya. Tapi kalau di momen nggak megang duit, gue nggak mau nanya ke lu sih. Nah itu udah. Beda tuh case-nya tuh. Gimana deh? Kita bahas berdua tuh yuk. Gue pernah, kalau Indomie tuh udah penyelamat banget anak kosan. Gue tuh yang ngerasain apa? 1 bungkus bagi 2 tadi. Iya. Bagi 2. Kayak ibaratnya supaya bumbunya juga nggak kepake, bisa buat dipakai buat ngebumbuin yang lain, ya kan? Jadi gue tuh beli. Karena boring kalau kecap doang. Di kosan gue tuh, untungnya deket kosan gue tuh ada, gue nggak ngerti itu warteg atau bukan, dia masakan rumahan. Kalau untuk orang Malang mungkin ada yang tahu namanya Bu Pri. Dia adalah kalian tahu pasti di Jalan Bunga Vinolia atau apa gitu, gue lupa namanya. Oh, itu cukup populer tuh berarti ya. Untuk UB, untuk kampus gue, itu tuh cukup populer untuk fakultas gue sih, yang Filkom. Itu tuh cukup populer karena dia 10.000 rupiah. Itu nasinya menggunung, pakai komplit ya. Dapat sayur capcay. Wow. Telur gorengnya itu yang 1 piring gedenya. Oh, lebar tuh. Itu renyah batu. Es teh sama orek tempe. Udah, friend. Itu
nggak tahu ya kalau makan di Jawa tuh enaknya gitu. Enak. Nah, dan masakannya enak masalahnya. Di settingnya tuh kalau lagi duit dikit tuh. Karena nasinya menggunung. Bagi 2. Dibungkus, dibagi 2, pindahin ke piring, makan tuh lauknya. Beli pagi. Tapi lauknya pisah ya? Lauknya dipisah. Atau kadang kalau misalkan lauknya kering, biarin aja, biar menyerap ke nasi. Itu aman. Maksudnya kalau kayak capcay kan nggak bisa tuh dicampur. Iya, basi itu kan. Nah, dibagi 2, pagi makan nih, terus nanti sisain lagi kan karena kampus nih. Nanti lagi pas pulang kampus lagi makan ya. Itu ada dulu gue ngide. Itu kayaknya waktu bulan puasa ya, karena mikir sahur tuh repot banget tuh. Oh iya sih. Lu kalau sahur di Malang buset, itu keadaan kan sepi nggak sih? Sepi, Pren. Gue tuh kosan kedua. Yang pertama itu kan pinggir jalan, rame lah ya. Kalau yang kedua, itu gue ngelewatin semacam hutan. Oke. Kuburan. Kuburannya tuh di atas bukit gitu, ini pinggir jalan. Oh, maksudnya lu untuk akses makan tuh agak effort ya? Gelap, Ren. Iya, dan jauh. 5 menit memang kalau naik motor. Itu pun naik motor. Iya, 2 kilo lah. Iya. 3-4 lah, 3-4 kilo gitu. Nah itu karena gue mikir, aduh mager banget, dingin ya. Terus gue nyoba beli oatmeal instan. Sama apa waktu itu ya? Susu version flag gitu. Nyebut merek gue. Si susu saset kental manis. Sensor Ki. Iya, rasa coklat. Maksudnya biar ada rasa-rasa. Beli murah serenceng di agen. Murah dong. Nah, karena gak ada duit, udah itu aja tuh. Lu makan tuh oatmeal. Oatmeal, air panas. Masak kan di depan dapur kan masak air. Biar matang. Iya. Kablang. Masak air biar mateng. Masukin oatmeal terus susu kental manis tadi, udah makan itu sahur tuh. Sama itu sih pinter-pinter buat belanja bulanan sih gue. Belanja bulanan tuh apa istilahnya tuh nyari promo. Iya, itu dan apa sih istilahnya belanja bulanan tuh kayak nyimpen apa ya bukan nyetok barang. Iya, nyetok barang. Bener. Gua tuh saking ngamanin tuh kan. Saking buat ngamanin harga nih ya bulanan tuh. Gua kadang kayak peralat untuk mandi aja, sampo, sabun, odol tuh bisa berubah-ubah. Mereknya sesuai promo, Fred. Itu berubah-berubah, Be. Make sense gila. Gua sampai gua tahu tipe jenisnya. Lu kalau misalkan lu tahu sampo tuh kan ada yang sampo yang dia tuh kayak yang berbuih banget, ya, ada yang gel banget. SLS apalah kayak gitu ya. Ada istilahnya tuh jenisnya kan, ada yang kayak lotion, terus ada yang kayak gel. Gue tuh selalu menghindari yang gel. Kenapa? Karena kalau misalkan gel itu sangat susah banget buat ininya berbuihnya. Oh, paham. Makanya gue cari itu yang itu. Nah, tapi kalau misalkan emang lagi kepepet, juga kan, jadi beli juga, lebih murah gitu. Gue kadang saking ngepinter-pinternya tuh ini nyeting. Gue selama di Malang tuh gue nggak pernah rambut gue panjang. Gue nggak pernah rambut gue sepanjang ini. Oh, biar irit pakai sampo. Lebih irit sih. Tapi kan lu boncos potong rambut. Cuman ya sebulan sekali. Potong rambut nggak sebulan sekali. Gitu ya. 2 bulan sekali. Gue berarti kan 3 kali tuh selama 1 semester. Gitu. Gue pikir lu lebih milih nggak sampoan gitu. Nggak bisa gue. Risih gue. Gue bahkan kalau sampoan tuh seminimal-minimalnya sehari sekali. Nggak sampoan pakai sabun, Bang. Pernah. Itu pernah sampoan. Lu pakai jenis alat kebersihan yang 3x1 tuh. 3 in 1 tuh. Bisa. Ada ya? Ada. 9 in 1 tuh. 9 in 1 tuh. Motor oil. Buat ngebersihin lantai bisa. Cuci alat makan bisa, sampo, sabun, cuci muka. Pembersih toilet bisa. Gokil. Tapi nggak ada, gue nggak pernah nemu tuh. Gue kalau misalkan nemu juga mahal anjir harganya. Gue pernah nyoba nyari kan, gue nyari tuh. Jadi ada kalau di Malang tuh ada namanya Sardo tuh, itu yang lebih serba ada nama tempatnya kan. Kalau misalkan beli, gitu berarti. Iya kan. Nah kalau yang satu lagi kan di mall. Gue beli itu di Malang Town Square. Gue cari kan, kayaknya menarik nih, bisa lebih murah. Agak lebih mahal. 60.000. Oh. Mending gue beli yang 25. Iyalah, benar lah. 25 dapat 3-3-nya. Iya. Iya kan? Iya. Udah. Iya sih. Quantity lebih banyak. Karena
kayak di masa itu juga apa ya, badan tuh masih mode survival banget. Yang pakai apapun tuh nggak ada masalah. Dan bahkan gue di Malang itu, gue tuh anaknya jerawatan banget. Selama di Malang gue makin bersih. Gak ada kan masalah. Padahal lu gak jelas tuh kan ya. Itu Sampo gak konsisten apapun gitu. Air Malang hebat. Iya sih. Iya, tapi ngomong-ngomong apa ya, struggle juga. Lu pernah ini nggak? Kan sakit udah ya. Makanan ya udahlah ya. Ya udahlah, karena gue juga bukan tipikal yang milih-milih sih. Gue apa bisa makan apapun lah kayak gitu. Lu kalau kehidupan yang struggle, bukan struggle sih. Cukup tantangan lah. Ada nggak? Kalau sebenarnya banyak lah ya. Terutama soal kerjaan, karena kan gue juga kan project aneh. Maksudnya bukan ngantor yang udah valid sebulan tuh pasti dapet gitu kan. Gue kan ya door to door kayak gitu kan. Ya, rumah ke rumah. Rumah ke rumah, anjing maksudnya kalau ngomongin tentang pengangguran gue udah hatam anjing gitu. Maksudnya dalam waktu 6 bulan gue nganggur habis beberapa project lagi itu tuh udah sering gue alamin kayak gitu. 4 bulan nganggur beberapa project lagi udah sering ngalamin kayak gitu. Ya udah selama 4 bulan 6 bulan itu gue coba untuk isi aja waktu gue. Dan kalaupun maksudnya balikin lagi di saat struggle ataupun gak megang duit lah kayak gitu ya. Teman-teman tuh banyak yang nanya, Cok. Gimana lu bisa hidup selama jangka waktu sekian bulan itu tanpa ada pemasukan? Magic, Magic anjir. Itu udah Tuhan semua. Kuasa Tuhan itu, kuasa Allah itu. Gue gak ngerti, cuman gue masih hidup aja sampai sekarang gitu loh. Dan alhamdulillah maksudnya gak kekurangan gitu ya. Dan gue pun juga masih dari awal sampai, mungkin di awal-awal tuh sempat lah ada kakak gue suka ngirim lah. Mungkin untuk ngejagain dulu nih. Ngelihat dulu kan, karena ya otomatis kan orang baru pindah, walaupun konteksnya gue juga pindah ke sini untuk kuliah dan kerja, tapi kan belum tentu gue langsung berpenghasilan kayak gitu kan ya. Ya udah kadang sempat dikirim sampai 2-3 bulan lah gitu. Habis itu udah gue nggak minta lagi duit kayak gitu. Kayak udah nggak apa-apa, maksudnya untuk kuliah pun gue bayar sendiri gitu. Ya udah gue survive aja dari itu sekarang kayak gitu kan. Jadi ya udah gue coba maksimalin tabungan gue. Syukurnya gue juga tuh bukan tipikal yang suka belanja ataupun jajan gitu. Iya, nggak jajan-jajan banget. Nggak jajan, dan syukurnya gue makan nggak milih tadi kan Pal. Kayak, lagi pengen ini nggak sih. Ribet sih, kalau pas kayak gitu sih. Iya Pak, nah itu tuh gue beruntung banget tuh, yang ada orang tuh yang sampai detail. Kayak, makan di sini tuh nggak enak, enaknya di sini. Nah, gue nggak peduli gitu loh. Yang penting, ya udah menunya apa. Nah, gue tuh paling lebih concern sama menunya apa. Yang kayak, ya udah hari ini harus makan sayur karena kemarin belum. Kayak gitu aja. Itu untuk menyesuaikan kebutuhan nutrisi. Bukan kebutuhan mulut. Iya, bukan itu. Temen gue kayak gitu tuh. Iya. Wah, repot sih. Parah. Jadinya milih-milih. Apa mau makan aja tuh kayak bingung. Bingung, repot gitu kan. Mesti mikir dulu apa, kayak gue yang ada aja dah gitu. Menu andalan apa menu? Menu andalan gue nasi gila di warkop sih, Pak. Karena itu yang paling terjangkau, paket komplit ya. Itu udah dapat sayur, sosis dan semuanya sama kerupuk-kerupukan. Enggak, tapi emang warkop lu emang gokil harganya. The best anjir. 8.000 dapat lengkap tuh. Wow. Terus juga menunya banyak gitu kan, kayak ya itu sih di masa struggle gue kayaknya untuk ketika kondisi nggak megang duit ya. Gue terbilang masih aman-aman aja lah. Alhamdulillah banget gue nggak sampai minjem duit gitu-gitu. Ada mungkin kondisi kepepet. Ada memang. Kalau kepepet banget sih Saat lagi nggak ada proyek kan, ya kan, motor rusak. Itu bete, jujur. Mau kemana-mana susah. Jujur. Nah, maksudnya kan kondisi kayak gitu kan itu bukan gue yang mau ya. Itu terpaksa. Bukan gue minjem duit mau beli iPhone nih, bukan gitu. Gue untuk motor nih, ini kaki gue masalahnya. Nah paling di kondisi yang kayak gitu tuh yang kadang kayak, ya udahlah mau nggak mau nih. Cuman alhamdulillahnya juga maksudnya cepat lah dikasih rezekinya ya. Kasih rezeki cepet, ya udah gue langsung balikin kayak gitu sih. Wah itu struggle sih. Nggak, masalahnya lu juga lu juga yang bener-bener mandiri, semuanya sendiri. Gue berusaha karena gue tahu bokap nyokap udah pensiun kan. Gue nggak mungkin minta gitu loh. Dan gue juga berusaha untuk kesini nih biar bisa berdikari gitu kan ya. Walaupun mungkin kakak dan yang lain bisa aja untuk ngirim sedikitnya ada lah pasti gitu. Cuman gue yang nggak mau gitu, kayak udahlah. Maksudnya mending itu kalian pakai untuk sendiri aja atau untuk bareng-bareng gitu kan. Gila. Kayak gitu sih. Anak bontot paling mengerti keuangan.
gue agak telat sih lahirnya. Gue ketika di kondisi merantau, yang dimana kakak gue udah pada punya anak. Iya, yang maksudnya kondisi gue merantau, baunya pensiun tuh kayak. Gue pengen ngerasain jadi anak bungsu ini manja anjing. Tapi nggak apa-apa, maksudnya itu ngejadiin 2 hari. Enggak, tapi itu lu sebagai anak bontot laki-laki kuat sih. Kuat. Survive sih. Survive. Cuman gini, gue nanya nih, lu ada nggak kejadian horor? Kayaknya kalau lu udah ketutup sama survive, lu udah. Iya, maksudnya kejadian horor tuh banyak. Cuman karena gue tuh nggak begitu concern dengan hal-hal yang kayak gitu. Nggak, tapi oke. Lu banyak kejadian horor? Banyak. Apa tuh? Salah satunya maksudnya pas pindah di kantor juga ada yang kayak suara tangga. Itu kan 2 tingkat ya kantornya, suara tangga yang tiba-tiba kayak ada orang naik lah. Cuma pas dicek gak ada orang. Itu sering tuh. Gelap tuh kadang. Gelap. Udah, semua udah tidur. Ih. Semua udah tidur. Terus gak ada orang. Ataupun juga yang kayak tiba-tiba ada bunyi-bunyian apalah gitu yang gak masuk akal. Yeah. Itu terjadi kayak tutup screen. Yeah. Kan tutup screen rumah itu kan nggak kecil gitu kan Pak ya. Nggak kayak rumah-rumah biasa ataupun kayak di kosan bukan gitu. Yang gede gitu dia kan yang lebar. Itu kebuka sendiri gitu. Gitu. Terus ya udah paling mindset gue tuh iya bentar lagi nih gue tidur nih, gue tidur. Gitu. Ngingetin. Gue paling gitu ngelihat point of view gue kayak gitu ngelihatnya gitu. Jadi kayak bukan yang kayak anjing enggak. Jadi ya udah buat gue sih YOLO aja gitu. Mau gue sendirian di kantor tengah malam habis subuh juga aman aja. Asik. Adapun itu kayak udah gue cuekin aja gitu. Gue main HP lagi atau gue ngapain. Lu jatuhnya kayak ada temen? Bukan jatuhnya ada teman, gue nggak begitu peduli. Enggak ngegubris. Iya, karena nggak tahu ya, dari dulu juga gue ngelihatnya tuh kayak gitu. Gue nggak yang begitu takutan lah gitu ya. Berani sih lu. Mungkin karena gue ngelihatnya juga kayak ya udahlah gitu, dia juga nggak ganggu gitu kan ya, mungkin lagi ngapain lah dia gitu kan, ya udahlah selagi mungkin nggak nampakin gitu kan ya gitu. Nah syukurnya gue juga nggak pernah ada pengalaman yang nampakin kayak gitu tuh. Nggak, tapi kalau gue kan sebenarnya orangnya agak takutan ya. Yeah. Nah di kosan ini tuh itu ada momen kan gue akhir semester tuh udah mulai jarang pulang ya. Ya kan. Gue tuh suka main game di kamar kosan, terus pakai headset, suara cukup gede. Dan notabene-nya adalah kamar sebelah gue tuh paling berisik. Yang teriak-teriak main game. Terus kosan sebelah itu juga cukup berisik. Maksudnya kedengeran suara sayup-sayup gitu, wah gitu kan. Nah, itu tuh keadaan lagi tahun baru. Ya kan? Memang sebagian orang tuh udah pulang. Nggak di kosan. Nah, terus gue mikir, ya udahlah. Emang biarin aja, gue main aja. Itu jam 1, jam 2. Gue ngedenger tuh dari headset tuh ngedenger sayup-sayup orang teriak-teriak. Oke. Terus memang tuh gue menyadari deket-deket tahun baru, itu gue ngerasa setiap kali gue pulang kos agak malam, habis makan, sepi. Mungkin lagi pada keluar, belum pada balik gitu ya. Atau udah pada tidur. Karena itu udah jam 10, jam 11. Agak janggal ya. Iya kan? Tapi mungkin tahun baru orang keluar gitu kan. Benar, dan itu kan lagi libur semester. Dan juga di Malang tuh emang jam segitu tuh udah sepi. Benar memang. Iya kan? Nah, cuma kan nih bocah-bocah nggak mungkin di dalam nggak sih? Bener ya kan? Mungkin gue mikir lagi jalan ke kemana kayak nongkrong atau ngapain gitu ya. Nah, terus habis itu gue bodo amat selama 2-3 minggu hampir sebulanan, gue bodo amat kayak gitu. Terus mulailah orang-orang udah pada balik lagi, ya kan. Terus gue ketemu sama Mas Fai. Mas Fai ini tuh kadang suka sama istrinya di kamarnya, kamar penjaga. Dia suami istri, makanya dia suka. Iya, maksudnya kan istri kadang nggak di situ. Makanya dia suka sama istrinya karena dia suami. Nah, habis itu gue ngambil laundry dong. Mas ngambil laundry ya Mas? Ya Mas, ambil. Ambil, mbaknya nanya, Mas Anies nggak pulang? Enggak mbak, kenapa? Sampean sendirian loh, nggak takut? Enggak, kayaknya rame. Enggak mas, sendirian mas. Ini semua orang pergi, nggak ada yang di kosan. Serius mbak? Terus itu kemarin aku dengar suara-suara rame. Selama sebulan itu lu baru notice? Gue baru notice anjir. Masalahnya yang kosan sebelah itu kosong. Ternyata
ternyata kosong. Lu ketok-ketokin habis itu gitu? Gue nggak ketok-ketokin. Tapi lu oke gitu. Gue bodo amat, gue main game di kamar gue. Makanya gue bilang kan, gue ketika gue masuk kamar, ya udah gue dengan bukan after itu maksudnya. After itu lu make sure nggak tuh? Oh enggak, abis after itu gue cuma ya udah gue cuma shock doang. Tapi ya udahlah, udah lewat aja. Gitu loh. Syukurnya lu juga baru tahu setelahnya gitu ya. Masalahnya depan kosan gue ada gedung baru. Yang satu gedung baru bangun, yang satunya gedungnya udah lama. Udah lama, tapi nggak dihuni gitu. Nggak dihuni. Nah ini kan kosan gue tuh kayak main tuh. Nah, seru nih. Gitu. Itu maksud gue. Satu nih nggak kemana-mana nih. Satu nggak kemana-mana, ajak main. Gitu. Untungnya kamar gue nggak diketok. Masalahnya gue baru kayak itu kamar tuh gelap semua sih memang sih. Tapi lu nggak sadar. Gue nggak sadar karena gue ke tempat jemuran. Gue juga cukup merinding memang untuk jemur. Agak janggal aja rasanya gitu ya. Janggal karena pertama yang di tempat jemuran lampu nggak ada. Lampunya tuh ini dapur, ini tempat jemuran di pojok. Ki, petakin Ki. Bikin lagi mapsnya Ki. Bikin mapsnya Ki. Terus di atas jemuran itu, lu bukan seng apa sih yang transparan tuh, yang plastik itu? Oh iya kayak seng lah, tapi yang ini ya. Kusen kali. Bukan kusen berpintu. Gitulah pokoknya terus. Iya, betul. Iya. Pohon. Di luar pohon. Oh. Sering bunyi. Angin kenceng, Malang angin kenceng. Cuman kan kondisi kayak gitu suges ya. Aku suges. Gitu kan. Nah, itu ya udahlah, gue buru-buru masuk kamar lagi, gue kunci. Selalu tuh. Gobloknya lagi, kamar gua itu satu-satunya kamar yang jendela tuh otomatis keluar gedung kan. Iya. Gua kagak ke dalam gedung. Jendela gua ke dalam gedung. Ngeliat dong, bisa kelihatan dong. Kalau ada apa-apa dong. Ini gedung yang lama atau gedung yang baru? Ini kosan enggak. Jadi gini. Kan kosannya manjang. Iya. Ya kan? Ini tangga nih. Iya. Ini kamar nih berjejer nih. Iya. Yang lain itu jendelanya selalu keluar. Ke gedung sebelah. Memang dari kosan gua ke kosan sebelah itu ada jarak, itu ada lorong. Biasanya buat nyimpen barang tuh, Mas Faiz itu tuh. Nah, karena kamar gua itu seberangannya sama kamar orang, jendelanya ketemu-ketemuan, jadi nggak boleh. Terus habis itu, makanya jendela gua ke dalam. Nah itu, gua selama gua gordeng, jendela tuh gua buka sedikit. Makanya gue kan suka dengar suara juga kan. Nah, kadang kalau misalkan udah mulai dingin baru gue tutup jendelanya. Nah, itu karena gue mikir ada temen gue, emang ada bayangan lewat gordeng. Kan bayangan kan. Orang, bodo amat. Gue main. Makanya itu lu juga mikirnya, ada orang. Ada orang. Masa ini meja, ini jendela langsung keluar kan. Ke lorong kan. Gue main aja. Lewat ya udah lanjut. Gue gak sendirian berarti, aman gue. Soalnya tangga langsung tuh depan kamar gue. Kosong anjing ternyata. Maksudnya yang kamar sebelah gue nih si Jibe nih. Jibe dia pulang. Dia lagi jalan-jalan sama keluarganya. Dipa yang di ujung, dia juga lagi pulang. Ada satu Nanda namanya di lantai 2, teman kosan gue, di ujung juga. Jadi bawahnya kamar Dipa. Gue pikir dia ada. Kagak, lagi jalan-jalan anjir. Selama semingguan lebih. Jadi kan, gue selama ini gue sendirian di kosan, dan itu juga komplek, gue kan di komplek, dan agak sepi kompleknya. Kayak entah berantah peran orang-orangnya. Ini kosan nih, sebelahnya lagi di ujung nih ada rumah. Rumahnya itu ada patung-patungannya. Modelan. Enggak, gue ngebayanginnya kayak lo lagi di momen apokalips gitu, Pren. Sendokir, gelap. Terus abis itu di depan komplek gua tuh sekolah kesehatan. Sebelahnya itu kali, hutan gitu. Ini hutan terus tengah-tengahnya kali. Terus jalan lagi ke kanan ke ujung sana kuburan. Lengkap kosan gua tuh. Kacau tuh. Abis itu gua mikir, udahlah. Maksudnya, ya kalau misalkan gua ke kamar juga ya udah gua nggak bakal kemana-mana lagi. Makanya tuh gua setting, gua makan tuh selalu abis maghrib keluar makan, abis itu balik ke kamar nggak kemana-mana. Ternyata gue ditemeninnya sama makhluk-makhluk. Baik, jujur, salut gue. Nggak digangguin. Tapi lu pada ngalamin kayak gitu nggak? Pernah nggak sih horor? Dan horor kayak gitu? Coba lu dulu ya.
Nggak ada. Mungkin horornya Indo nggak nyampe ke sono kali. Nggak nyampe. Benar, beda. Horor ya. Sekali gue pernah. Apa? Jam 3 pagi ada anak kecil nangis di depan gedung gua. Depan gedung gua. Beneran, Suara. Beneran anak kecil. Gue nggak tahu, gue nggak berani cek juga. Tapi itu suara anak kecil nangis. Jalan aja. Jauh. Ada lagi nih. Nangis lagi. Kayak nyari orang. Ya sedih banget sih. Kayak nyari orang. Tapi gue sendiri nggak berani lihat kaca. Karena Berarti lu takut juga tuh saat itu? bukan tak. Gue ngerinya dia nge-trigger. Paham. Orang keluar, masuk yang lain. Misalkan kayak gitu ya. Oh, jadi bukan ini bukan lebih hantu, iya, tapi lu takutnya lebih bukan ke- ini, Bok. Oke. lebih ke strategi. Iya. Strategi gitu Maling ya. ya. Kan apalah ya. kayak yang apa yang anjir apa namanya Siberian Dancing Woman, tau gak lu? Siberian Dancing Woman. Oh, yang ini ya, yang joget-joget dulu ya. Dia joget. Joget-joget. Kalau misalkan dia ngelihat kita, terus dia ngejar, bawa Ngejar. pisau. Oh. Itu kayaknya itu cuma isu doang sih, cuma creepypasta lah, Jadi konten pasti horor kayaknya doang. ya bikin-bikinan lah itu mah. Mm-mm. Cuman kalau yang ini Tapi serem juga sih. agak lumayan Iya, mengerikan bener sih, ya. bener Tapi sih. dari semua itu doang yang pernah gue alami. Iya, iya. Maksudnya kalau kayak di jalan lu balik sendirian ataupun di apart gitu nggak ada apa-apa. Horor. Bukan, kita mah di sana bukan takut setan kayaknya. Takut orang gitu. Orang ya? Iya sih, lebih realistis Takut aja orang. gitu ya, Iya, benar-benar. Lebih takut orang kita. Gue ada kejadian tuh kalau orang. Sama gue sama Johan tuh gue lebih takut orang di sono daripada setan ya. Gue balik malam jam 1:30 jam. Di sana kan 4 sepi, pagi. lu sempat video call waktu itu ya? Sepi Bener. dan gelap ya? Sepi parah cuy. Iya, iya. Gue lebih nyaman di sana sepinya. Iya, jadi sepi itu takutnya gue justru orang Iya, ada yang iya. ngikutin. Iya, iya. Tapi kiriman di sana cukup ini. Keamanan. Iya. Keamanan sebenarnya oke. Kriminalnya tinggi nggak sih? Nah, tergantung daerah. Tergantung Oke. daerah, Pak. Ini menarik nih, menarik. Gimana tadi? Mungkin Iya, terus kayak ada Bronx-nya nih, soalnya ada daerah iya. Bronx ya. Menarik Walaupun nih. waktu itu di daerah kampus itu selalu ada security yang lalu lalang, tapi jadi ceritanya gue lagi berempat sama temen gue itu nongkrong lah di daerah kampus sampai Iya. jam 2:30 pagi, Pak. Iya. 2:30 pagi itu kayak di halaman lah, di tamannya gitu, depan parkiran gitu kan. Kebetulan ada kursi-kursi, jadi udah kita nongkrong aja di Kursi situ. taman gitu. Enggak, bukan kursi taman, ada orang yang naruh kursi di tempat kayak di taman, tapi pinggir jalan sih tamannya. Jadi kayak ini emang spot orang nongkrong gitu kan. Kursi Kita- plastik gitu. Kita malam-malam aja di situ. Lu. kan. Oke. Udahlah, kita take over. Intinya jam 2:30 pagi itu lagi winter, jadi kita akhirnya pengen balik ke rumah temen gua. Kita udah kedinginan kan. Kita balik nyebrang jalan itu, terus kita masuk gang gitu, gelap, Pak. Nah, di Australia itu bedanya sama di Indonesia. Di Indonesia tuh setiap gang tuh kan ada berapa meter tuh lampu gitu ya. Berapa meter lampu. Di situ gelap. Di sini tuh kagak anjir. Itu satu gang itu cuma bisa ada 2 lampu doang. Itu kayak 2 lampu? efisiensi listrik lah di sana. Set efisiensi tuh. Ya udah. Efisiensi. Jalan nih dari ujung Benar. gang. Terus kita ke tengah-tengah, itu tuh udah mulai anomali karena tiba-tiba ada tas di situ. Kok ada tas gitu kan? Iya. Tas udah buka segala macem. Yaudah, gue kira apa, orang buang sampah kan segala macem ada. Maju lagi, mousepad. Mousepad. Janggal nih. Janggal. Iya, kayak sengaja ngiring banget nih kan. Nah, Iya. Nah, ternyata waktu pas di ujung jalan itu, jadi kayak di gang itu tuh ada tikungan gitu kan. Nah, pas di tikungan itu tuh, pas banget di bawah lampu, itu Ada bayangan. orang lah di sana. Ada orang tuh, kira-kira ada 3 atau 4 orang di sana. Yaudah kita jalan aja, lala. Itu main PS lah gitu. Pas lagi deket, makin lama makin deket. Nah, karena kita takut juga, gelap-gelap gitu, Iya. kita pakai bahasa Indonesia agak kencang. Tiba-tiba nih ada satu orang dateng. Guys, gue denger kalian ngomong bahasa Indonesia gitu. Gue juga dari Indo, gue tolongin gue dong. Gue habis Pala. palak, Pak. Di sini nih, sayat nih. Ini sayat. Pokoknya ada luka lagi lah di mana. Emang luka Sayatan. Iya, pakai pisau gitu. Iya. Laptop gue diambil. HP gue diambil. Oh, itu barang jatuh berarti ya? Barang dia. Barang dia. Dan selama waktu pas kita dari ujung jalan pengen ketemu sama dia itu tuh dia itu lagi ditanyain password buat laptopnya. Ya kan laptop nggak bisa dipakai kalau nggak pakai password. Kan? Ditanyain sama yang malak nih. Sama yang malak. Jadi dia sambil nodong, Iya. sambil nanya ini password lu apa gitu kan. Ya udah, jadi kayak adalah 1-2 orang dari kita tuh inisiatif buat ngejar lari, karena waktu pas orang Indonya nyamperin kita
ada 3 orang cabut. Oh. Itu udah dapet itu laptop sama dompet sama HP. Iya. Ya udah akhirnya yaudah lah, lu ikut kita dulu aja ke rumah teman. Sebenarnya udah nggak jauh lagi tuh rumah teman gue kayak di Pekolan gitu kan. Udah kita tenangin, telepon polisi Pak. Jam 3:30 Pak, lama banget polisi datang. Iyalah. Ke kosan temen gue. Capek. Profiling kan. Ya udah segala macem. Kita sambil nunggu, nenangin dia. Di telepon polisi sama telepon orang rumah. Datanglah 2 orang lah dari rumahnya dia. Dan nenangin segala macem. Akhirnya ada polisi, ada 2 mobil polisi. 4 orang apa 4 polisi gimana gitu. Masuk, interogasi, profiling segala macem. Udah selesai. Polisi cabut, dia juga cabut. Selesai gitu kita langsung wah cengok sih langsung sih. Kayak mau main PS doang nggak jadi tuh. Kayak banyak banget yang terjadi nih gitu. Sampai terang masih bengong. Kayak sibuk banget dini hari ini, sibuk banget dunia. Sibuk banget dunia. Gitu Pak. Iya. Di sono stabbing tuh ada tuh gitu tuh. Nggak masuk di kita. Gue pikir masih terbilang aman juga di situ. Ya sebenarnya kalau secara ini sih aman ya. Tapi mereka tuh udah sindikatnya itu ngikutin dari lama. Jadi dia kelihatan nih jam 10 malam keluar dari kampus sendirian. Misalnya dia nyebrang lewat sini. Udah nge-mapping gitu ya. Mapping. Balik kemana, jam berapa gitu ya. Oh di gangnya sini gelap. Kelar. Masih gitu. Kayaknya gimana pun negara dibilang aman kalau di jam malam ya. Apalagi rawan juga sih. Gelap tetap akan terjadi tetap ya. Benar. Maksudnya bisa aja karena ada kesempatan itu tadi ya. Iya, kan sesuci salah nggak jadi. Ya. Sesuci-sucinya tempat kan ada kriminal juga. Benar. Tanah suci aja kan ada copet. Iya, untuk balancing kehidupan apa? Balancing kehidupan gila. Nah, cuman kalau apa ya? Ini kan lu pada maksudnya udah nggak ngekos lagi ya. Kayak ada nggak sih yang berkesan gitu loh? Di waktu pas zaman kosan. Pasti ya, yang lu bikin kangen reminder gitu ya. Gue ya. Ya apa ya? Gue kebebasannya sih. Sebenarnya lu merasa terkekang berarti sama tinggal sama keluarga. Bukan gitu. Maksud gue kan gue di sana tuh nggak perlu. Maksudnya kalau misalkan masuk rumah mesti pelan-pelan. Kalau misalkan udah pulang malam nggak perlu ini. Kan kalau di sana gue ya udahlah. Gue megang kunci sendiri, gue tanggung jawab sendiri semuanya. Bebas tuh gue tuh. Terus kalau misalkan ini sih gue kangen buat lu capek disuruh-suruh sholat terus bukan gitu. Itu mah lu alasan lu aja deh. Sebenarnya lu itu kan. Diteleponin suruh balik gitu. Enak pulang nak gitu. Enggak dong. Gue cuma ini doang kangen buat gue keluar buat nyari makan. Nyari kadang tuh berarti lo gak suka sama masakan suka banget gue sama mama aku suka banget masakan mama. Kok tenang. Masih tetap nomor 1 di dunia gitu loh. Gue kangen nih tahu telur. Gue kayak kalau di sini kan modelannya makanan malam nasi goreng, ketoprak. Kalau pecel masih oke di sana. Karena kan di sana daerah awalnya pecel kan, Jawa Timur juga. Terus ini gerobakan ke Warmindo. Warmindo. Magelangan gitu. Itu kan daerahnya tuh. Iya benar. Tapi jujur tahu telur sono tuh beda. Sana maksudnya kalau untuk kuliner sih percaya sih gue memang. Iya. Yakin itu enak semua di situ tuh. Dan murah. Benar, itu kuncinya sih. Udah gitu. Itu sih yang gue kangenin sih. Daripada ini nggak sih diantara semua mungkin terdengar tidak terlalu menyenangkan tadi ya. Cuman ada nggak sih? Ada nggak yang bikin kangen? Nah kalau gue ya paling itu sih menikmati hidup sendirinya. Iya kan, kebebasan sendirinya itu kan. Makan. Iya. Bebas. Tapi makan masih masuk situ. Masih masuk di lidah makanan di situ. Nah kebetulan pas gua di sana di kosan itu tuh beda 3 rumah itu tuh ada yang jualan kebab. Sama namanya tuh di sana halal snack pack HSP. Iya. Itu isinya tuh cuma french fries, daging, sama saus. Itu makanan yang netral banget sih. Netral di mana-mana pasti sama lah rasanya ya. Itu yang kebab lu itu. Di tempat kerja gue. Tempat kerja lu. Iya, tempat kerja. Kebabnya sama nih. Kebabnya sama. Di pom bensin. Iya. Yo, kalau lu? Gokil. Prancis? Iya, Jo.
Kan roti tuh. Baget. Paling yang gue kangenin apa ya? Bangun. Kayaknya enggak gitu. Dia aja malas mau balik lagi buat wisuda. Iya kan, lu wisuda aja gak mau ke sono kan? Bukan gak mau. Ditolak aja bisa gue. Oh, ditolak aja. Iya, Jo. Gini sih, kalau gue apa yang gue kangenin pas ngekos ya. Benar, satu kebebasan. Dua ya ngekos di negara orang gitu. Bangun itu wah, gue lagi Paris nih. Gitu. Oh, beda views-nya sih. Beda sih jujur. Motivasinya beda, friend. Motivasinya beda enggak? Lu kalau di sono buka jendela tuh pemandangannya oke, udaranya asik. Benar. Masuk sini. Buset. Buka mata tuh udah motivasi gitu. Iya. Gitu ya. Morning. Ya. Bebas morning yang gue maksud tuh bebas anak muda. Iya, I know. Benar. Maksudnya ya udah, ya benar-benar kita menikmati hidup sendiri. Iya, survive dan semuanya lah gitu. Ya. Freedom, liberty. Cakep. Apa? Napoleon. Aduh. Tapi Kenapa sih jadi lapar dengar sih katanya harus pakai bahasa Perancis ya sekarang sekolah-sekolah. Apa? Iya, Fred. Oh iya sih. Kan sebelumnya Portugis kan. Sekarang Prancis. Apa? Besok apa nih kita? Iya. Besok apa nih kalau gitu? Ini sih paling Majapahit. Sanskerta. Iya, Sanskerta. Iya. Motonya Prancis apa? Egalitaire, Égalité, liberté, fraternité. Apa tuh? Fraternity. Fraternité. Persaudaraan. Oh. Gitu. Egal tuh ini Kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan. Enggak ada kayak persaudaraannya ya? Itu kan Perancis, beda. Kalau di Indonesia beda. Kita Pancasila. Itu gue lupa. Tolong, kita Pancasila. Dia NKRI harga mati sih. Sorry aja, Jo. No comment. No comment ya. Gak apa-apa. Nanti kalau misalkan Perancis jadi bahasa yang wajib dipelajari di Indonesia, tandanya lu bisa, Jo. Bisa, Jo. Saya siap mengajar. Apa? Perbantuan nanti malah. Perbantuan anjing. Sebutannya apa kalau misalkan di Perancis kakak atau abang atau mas? Itu mereka apa kalian nyebutnya? Kalau kakak cowok frère. Mon grand frère. Frère. Enggak, maksudnya ini kalau untuk manggil, kalau kita kan manggil guru tuh kalau misalkan lebih deket kakak, abang, mas. Apa sih? Monsieur, madame. Monsieur. Tetap sir sama apa sih? Miss gitu. Miss. Iya. Ma'am gitu ya. Ma'am. Mademoiselle. Beda ya? Beda ya? Bukan Frere Johan gitu, bukan. Enggak. Iya. Frère aja. Gitu. Frère itu kakak. Frère itu Kakak. FRIAR kan? FRE. Oh, frère. Oh, beda. Kalau Frère? Frère. Oh, kalau FRIAR itu apa? Kayak misalkan sebutan ke ini apa yang kalau di gereja tuh? Pastor. Pastor. Brother ya? Enggak. Itu Kok brother? Itu per Ya? Per tuh bapak. Oh, beda. Father. Oh iya. Main Assassin's Creed Unity kan Paris. Benar. Pakai. Paling gaming. Gitu. Sebab gaming gila. Oke. Gitu. Lu kangen nggak di suasana kosan? Iya kan gue masih ngekos. Kan pertanyaan Di mana gue kangen? Ya, gue masih ngekos. Kan kadang kita tuh bisa merindukan sesuatu yang udah kita miliki. Iya. Yang udah kan. Nah, gue masih gimana? Nggak apa-apa, makanya ada cerita nggak? Iya, enggak. Maksudnya kalau ngekos apa ya tetap oke sih. Gue ngerasa ada point of view itulah gitu ya. Ya gitu sih. Pasti akan merindukan lah. Gue yakin banyak orang juga ngerasain kayak gitu ya. Ah gila, jadi kangen rumah gue. Pak, lu kan di rumah. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nanti lu bisa pulang deh. Iya. Jadi doakan ya guys ya, semoga
dia bisa pulang. Amin. Ya bisa anjing, bisa. Ya. Pokoknya gitu deh ya. Ya. Jadi buat teman-teman juga yang nonton, coba deh kasih pengalaman ngekosnya gimana, kesan-kesannya gitu ketika ngekos. Adakah yang dirindukan mungkin atau mungkin bad moment, good moment kayak gitu. Ini termasuk bewok lu ya, lu cerita lu. Iya benar. Lu kan ini kehidupan baru nih gitu ya. Iya. Ini khusus buat lu walk nih. Khusus buat lu. Lu nonton lu. Iya. Pokoknya udah pantengin, jangan lupa follow, subscribe, like pastinya ya. Dan see you lagi. Kamu biasa aja. Biasa aja. Asik.